Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Dr. Insinyur Iwan Sudrajat, Magister Manajemen, dan Ibu Madalina Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ibu Insinyur Indar Kusumawati. Yang kami hormati jajaran Dewan Komisaris dan Direksi dari PT BPN Laut Apa. Yang kami hormati Bapak Ustadz Jafar yang pada kesempatan kali ini belum dapat hadir ya, masih menunggu untuk sholatnya. Serta yang kami hormati keluarga besar dari Nusantara Group, yaitu seluruh karyawan dari PT BPN Laut Apa, dari Semangat Kerja Bersama, dari Notaris Ibu Madalina Sarjana Hukum, dan dari Koperasi Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan hikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Nusantara. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Nusantara Group atas kehadirannya di acara Halal Bihalal yang bertempat di Hotel BPN. Adapun peserta Halal Bihalal Nusantara Group yaitu terdiri dari karyawan PT BPN Laut Apa itu berjumlah kurang lebih 110 orang. Dari karyawan Notaris Ibu Madalina Sarjana Hukum itu kurang lebih ada 20 orang. Dari karyawan Koperasi Nusantara itu berjumlah 24 orang, dan dari Semangat Kerja Bersama itu 4 orang. Acara Halal Bihalal ini merupakan momen yang tepat bagi seluruh karyawan Nusantara Group untuk mempererat tali silaturahmi sesuai dengan tema, yaitu menjalin silaturahmi dan kekeluargaan untuk meningkatkan sinergi di hari kemenangan. Demikian Bapak Ibu semuanya sambutan yang perlu saya sampaikan, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Kami mohon maaf apabila dalam kami menyambut Bapak Ibu semuanya ada yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh Bu Endar yang hadir secara langsung bersama kita. Yang saya hormati direksi PT BPN Laut Apa yang menjadi tuan rumah dan membiayai kita semua. Terima kasih ya. Kemudian juga dari teman-teman dari Koperasi dan Depo, dari Semangat Kerja Bersama Pak Irwan dan teman-teman, seluruh karyawan-karyawati Notaris Kejati Madalina, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia pada malam hari ini. Ini sudah pertemuan kita yang terakhir adalah di The Riverside di Karanganyar ya. The Riverside bener ya? Oh, The Riverside. Ya. Di sana keluar dari mobil udah kedinginan. Kalau di sini kayaknya dinginnya udah nggak begitu terasa.
Ya, malam ini acaranya disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa makan lebih awal. Kalau di sana kan makannya setelah agak lama baru makan ya. Jadi 3 tahun yang lalu kita mengadakan pertemuan dan malam ini karena COVID kita baru ketemu malam ini. Mudah-mudahan tidak ada COVID lagi tahun-tahun berikutnya ya. Kita berdoa sehingga tahun depan kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau yang lalu belum ada PT Semangat Kerja Bersama, sekarang sudah ada PT Semangat Kerja Bersama. Apakah tahun depan, tahun berikutnya ada perusahaan lain lagi, saya nggak tahu. Tapi kita mengikuti perkembangan usaha kita dan sekarang kita patut bersyukur, terutama saya bersama istri berterima kasih sekali karena BP Lawarta terus berkembang ya. Meskipun COVID masih bisa tumbuh, kemarin catatannya adalah 8,7% dari Januari sampai April pertumbuhannya. Juga bertambah cabang-cabangnya, berarti bertambah juga anggota keluarga kita. Kemudian untuk koperasi kita sudah nambah, belum ada depo juga, sekarang sudah ada nambah depo juga. Dan alhamdulillah volume susu kita sekarang sudah mendekati 6 ton per hari. Dengan sasaran penjualan sudah semakin luas. Kalau dulu hanya Bendera saja, sekarang ke Diamond, Cimory dan Ultra, bahkan ke Bandung. Kita karena kualitas kita bagus, total solid kita yang biasanya hanya 11,4, 11,5, sekarang kita sudah 12,4 sampai 12,6. Dan ini menunjukkan perbaikan yang terus menerus. Saya terima kasih ke Mas Dendi dan teman-teman yang terus menjaga kondisi ini. Saya juga di malam hari ini pesan, karena tidak lama lagi insya Allah saya mungkin beralih tugas tidak di Semarang tapi di Barat ya. Tapi saya yakin ini ada situasi di mana sistemnya memang harus pengendaliannya mungkin lebih nilai. Ya saya harus menyampaikan ini mumpung pertemuan karena pertemuan sebelumnya masih setahun sekali ya. Selanjutnya juga kepada warga ini sebentar lagi akan buka kantor yang baru di Boyolali, mohon persiapannya dilakukan sambil menyelam minum air, beberapa pesan saya sampaikan. Dan yang terutama malam ini kita bersilaturahmi, saling salam-salaman, bermaaf-maafan, mendekatkan hati kita masing-masing dalam keluarga besar. Ini Nusantara ini istilah baru ya, Nusantara Group. Saya nggak tahu tiba-tiba ada Nusantara Group ini headquarternya di mana, tapi mudah-mudahan ini niat baik yang harus disambut dengan positif oleh kita semua. Karena kalau sudah holding itu berarti ini kan namanya holding company, artinya sudah ukurannya itu dianggap besar. Di holding seperti ini, kalau buat saya yang mengerti persoalan holding ini memang agak berat. Tapi ini niat awal yang harus kita yakini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, semua hadirin yang berbahagia, kami atas nama pribadi dan juga keluarga menyampaikan terima kasih atas segala usaha yang telah dilakukan sehingga kita bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami harapkan Bapak Ibu tetap sehat, ya, menjaga kesehatan itu yang penting, tetap semangat, tetap mempunyai motivasi untuk maju dan berkembang. Karena seringkali saya katakan kemajuan itu faktor utamanya adalah Bapak Ibu sekalian. Saya dan istri hanyalah memberikan dukungan saja. Dukungan dalam bentuk apa? Kalau ada tambahan modal ya kita beri modal. Keleluasaan kita berikan, otonominya saya pikir sudah sangat luar biasa ya yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Kayaknya tidak ada lah. Kalau
kita melihat banyak sekali intervensi. Kita mulai memberikan otonomi mulai dari rekrutmen dan sebagainya kan banyak. Dan ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman untuk kemajuan desa dan untuk kepentingan. Saya kira itu beberapa hal dan saya juga minta maaf kalau ada salah kata dan salah kalimat, salah perbuatan selama ini ya, selama tahun ini. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita sehingga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan dijauhkan dosa-dosa kita, dihapus dosa-dosa kita, sehingga kita benar-benar menjadi fitri seperti dikatakan di dalam firman Allah bahwa puasa kita adalah untuk membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bertakwa. Selamat datang teman-teman saya dari koperasi yang baru-baru datang. Makan saja dulu, nikmati yang enak makanannya ya. Jangan terpecah dengan kita. Silakan fokus dengan makanan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui Maha Suci Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Haji Dr. Insinyur Ikhwan Sudrajat beserta Ibu Made Linggarasi. Kebetulan beliau tetangga saya, jadi kalau ketemu itu di masjid. Segenap karyawan Bank BPR Lago Arta dan juga karyawan Koperasi Susu Nusantara, karyawan dari Notaris BPAT Ibu Madi Linggarasi, dan segenap karyawan PT Semangat Kerja Bersama Pengembang. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di mana kita pada malam hari ini bersama-sama bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara halal bihalal. Mudah-mudahan acara ini menjadikan silaturahim kita tambah kuat, sehingga diberkahi oleh Allah umur kita, diberkahi oleh Allah rezeki kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah meninggalkan bulan Ramadan, tentunya bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci, di mana di bulan Ramadan ini banyak sekali memberikan makna dan manfaat yang sangat besar bagi kita. Di bulan Ramadan kita diajari untuk lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala.
melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu puasa, begitu juga sholat wajib, ditambah juga sholat tarawih, sholat tasbih, begitu juga membaca Al-Quran, berbagi bersama di dalam memberikan buka kepada orang-orang yang berbuka puasa, dan juga banyak sekali amal-amal yang lain yang tentunya memberikan pelajaran yang besar bagi kita agar kita lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah bulan Ramadan yang kita lalui ini, maka mari amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kita istiqomahkan, kita rawat, kita jaga. Jangan sampai ibadah kita hanya sebatas di bulan Ramadan. Jangan sampai pengenalan kita kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan lupa kepada Allah, lupa dengan sholatnya, lupa dengan puasanya, lupa dengan bacaan Al-Qurannya dan amal-amal soleh yang lain. Tidak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika di bulan Ramadan tentunya kita menjalin hubungan hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari raya Idul Fitri atau di bulan Syawal ini, ya, momentum yang sangat tepat sekali agar kita bisa menjalin hablum minannas, hubungan baik dengan manusia. Ya, Rasulullah mengatakan hablum minannas, bukan hablum minal muslimin. Berbuat baik kepada muslimin saja, yang non muslimin tidak usah berbuat baik, tidak. Rasulullah mengatakan hablum minannas, berbuat baiklah kepada semua manusia, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim. Kita wajib berbuat baik, wajib menghormati, wajib saling toleran, saling berbagi, saling memberi. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Syawal ini momentum yang sangat tepat dengan berkumpulnya kita, ya, dari karyawan, dari Bapak Iwan, mulai dari BPN, begitu juga koperasi susu, karyawan mukhtalif bisa berkumpul bersama-sama. Ini menunjukkan insya Allah dengan kebersamaan timbul kekuatan dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti silaturahim itu apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak baik kepada kita, kita bukan membalas juga berbuat jahat, tidak. Justru sebaliknya, kita harus berbuat baik. Kalau ada orang yang datang kepada kita silaturahim, kita balas mengunjungi silaturahim, ini bukan hakikat silaturahim yang sebenarnya. Ini kunjungan balasan. Kalau ada orang yang memberi kita, lalu kita balas dengan memberi, ini saling memberi biasa. Tapi yang luar biasa kata beliau Rasulullah, laisal wasil bil mukafir. Hakikat silaturahim yang sebenarnya bukan ketika orang mendatangi kita, kita balas mendatangi, tidak. Orang memberi kita, kita balas memberi, itu biasa. Tapi yang luar biasa, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, memusuhi kita, atau memutuskan silaturahim kepada kita, kita datang, kita balas dengan senyuman, ya, kita lempar bunga, kita lempar senyum. Tapi nek melempar bunga jangan sama pot-potnya. Baik, lempar senyum, lempar bunga, lempar buah-buahan, lempar kebaikan. Nah, inilah hakikat dari silaturahim yang sebenarnya. Kita boleh berbeda, ya, berbeda dalam argumen, berbeda dalam partai misalnya, tapi jangan sampai perbedaan menjadikan kita bermusuh-musuhan. Jangan sampai dengan adanya perbedaan menjadikan kita berselisih, bertengkar, tidak. Jadikan perbedaan itu sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang, saling hormat menghormati di antara kita. Tangan saja berbeda, ya, tangan berbeda antara kiri dan kanan, tapi ketika tangan kanan ini gatal, yang menggaruk kiri. Sebaliknya, tangan kiri gatal, yang menggaruk kanan. Jadi saling melengkapi, saling bantu-membantu sekalipun berbeda.
Kita saja yang hadir di sini pakaiannya beda, ya. Wajahnya beda, selera makannya beda, tapi mengapa kok bisa kumpul bareng? Nah, inilah hakikat silaturahim yang sebenarnya sekalipun kita beda, tapi jangan sampai kita bermusuh-musuhan, berselisih. Tanamkan dalam diri hati kita ini apa? Saling kenal, mengenal, saling kasih sayang, saling memberi, saling cinta mencintai. Inilah hakikat silaturahim yang sebenarnya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, barang siapa, kata beliau Rasulullah SAW, man arada ayyuzada fi umrihi wa fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin diberkahi umurnya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, sambung silaturahim. Dalam hadis juga disebutkan ada dua amalan. Dua amalan ini kalau kita kerjakan, kita akan sukses di dunia dan akhirat. Jadi dua amalan ini, yang pertama apa? Orang yang taat bakti kepada kedua orang tuanya, sukses hidupnya. Karena doa orang tua ketika anak taat, pasti orang tua senang. Orang tua berdoa, doanya sampai langsung kepada Allah, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang senang menjalin silaturahim, pasti sukses hidupnya. Coba kita lihat orang yang senang silaturahim, tidak bakal melarat hidupnya, tidak bakal sempit rezekinya, pasti mulia, pasti hidupnya senang. Mengapa? Karena dua amalan ini memang dijanjikan oleh Rasulullah di dalam sabdanya. Dua amalan kalau kita mengamalkan dalam kehidupan kita apa? Pahalanya dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat apalagi besar sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yang pertama, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua, orang yang senang menjalin silaturahim. Hingga disebutkan di dalam hadis juga, ya, bahwasanya afdhalus shadaqah, ya, ala dzirrahimil kasih. Paling afdolnya sedekah, kata Rasulullah, pemberian itu kepada kerabat dekat kita. Yang kerabat dekat ini terkadang suka memusuhi kita. Ini justru paling afdolnya sedekah. Kata Rasulullah, paling afdolnya sedekah ketika ada kerabat dekat kita yang susah, ya, kita beri. Sekalipun dia mau bilang ini sedikit, dia kurang atau tidak berterima kasih, terserah. Karena kita berinteraksi kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kita mengharap nilai dari Allah, bukan nilai dari manusia. Manusia mengharap pahala dari manusia. Inilah hakikat silaturahim sebenarnya. Ketika ada orang memusuhi kita, kita datangi, kita sambung silaturahim. Kalau ada kuku panjang yang dipotong bukan tangannya tapi kukunya. Kalau ada permasalahan yang ada di antara kita, apalagi kita dengan kerabat kita, yang dipotong bukan silaturahimnya tapi permasalahannya hilangkan. Dengan apa? Mendatangi, dengan memberi. Sehingga Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangka Idul Fitri. Drama ini dibintangi oleh Wawan Aditya dari Marketing Pusat sebagai narator, Gunawan dari Marketing Cabang Kartosuwo sebagai ayah, Suryanto dari Collection Pusat sebagai ibu hamil, Bayu Aji dari Marketing Cabang Sragen sebagai anak, Gali Yuliardi dari Umum Pusat sebagai penyanyi, Sandi Saputro dari Collection Cabang Sragen sebagai cowok pacaran, Abiza dari Kantor Kas Pusat sebagai cewek pacaran, Sutrisno dari Marketing Pusat sebagai lelaki yang tersakiti, Ridul dari Collection Pusat sebagai cewek gaduh-gaduh, dan Aulia Eka dari Marketing Pusat sebagai mubidar. Selamat menyaksikan. Pemirsa, kali ini saya akan bercerita tentang berkah Idul Fitri. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada? Sepertinya anak kita mau keluar. Mau keluar? Keluar kemana, Bu? Mana? Anak kita mau lahir, Pak. Alhamdulillah, akhirnya aku akan menjadi bapak. Semoga anakku ganteng seperti aku. Ganteng seperti aku. Amin, amin ya rabbal alamin. Wih, Aida, ngeren pemain. Mama sudah datang lagi. Cepat, Mama sudah datang lagi. Tunggu sebentar sayang. Papa telepon dokter dulu ya. Mama sudah datang lagi. Tari nomina cernyete. Halo? Iya, halo. Abang Rojak, masih ingat Pinter nggak? Mau pesan gado-gado ya? Kesini dong bang, bantu mulak-mulak. Waidah. Saya Denan. Aduh. Salah sambung mah. Aina, cepat pak, cepat. Mama sudah datang lagi. Halo, Bu Bidan. Ada yang bisa saya bantu? Cepat Bu, saya mau melahirkan. Apa? Bapak mau melahirkan? Maaf, maksud saya istri saya mau melahirkan. Oke. Ibu atau bapak yang melahirkan nggak masalah. Cepat Bu. Awo, tarimo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cepat, Bu. Cepat. Istri saya mau beranak pinak nih. Sabar, Bu. Tarik tambangnya, Bu. Wih. Maksudnya tarik nafasnya, Bu. Tarik terus. Tarik nafasnya, Bu. Tarik terus. Iya, terus. Iya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, akhirnya anakku lahir di saat hari kemenangan. Semoga kelak anakku menjadi anak yang soleh. Ah,
PT